Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mendengar bahwa langit tidak bisa berkata-kata, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata diam-diam di dalam hatinya, kamu terlalu kosong dari beberapa ini, tidak jauh lebih baik. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu keempat orang ini, tanpa kecuali, dan kekuatan mereka sangat kuat, dan mungkin dapat dipastikan bahwa 3 dari mereka adalah yang ketiga. Dilihat dari kekuatan napas, itu semua di atas batu giok kosong. Ada juga jiwa anti-inflamasi yang merasakan rasa penindasan yang sangat kuat ketika menyapu, dan ini sama sekali bukan tingkat paksaan ketiga yang bisa dipancarkan. Tegas pada handuk mandi yang Anda berikan kepada saya, bisakah Anda menghapus semuanya pada saat yang bersamaan? Ketiga, orang dengan nafas berat terkuat telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, membunuh satu tidak berpengaruh, Xiaoyan harus membunuh 3 pada saat yang sama jika dia ingin membunuh, tentu saja, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia juga bisa dipukul dengan keras, Tian Wu menjawab, Xiaoyan segera bergerak, total 3 tetes esensi ikan tidak ragu untuk dibuang, sekarang situasinya tidak diketahui, dan dia telah jatuh ke dalam aturan ruang. Di antara mereka, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Jika Anda bisa membunuh, Anda akan membunuh setetes hujan. Itu benar-benar terbang keluar dari alis Xiaoyan, dan di bawah gerakan pikirannya. Dia terbang langsung ke sosok yang tampak terbalik, esensi hujan adalah integrasi kekuatan Tian Wu. Tian Wu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan Qi Weili tidak perlu dipertanyakan. Tetapi apa yang membingungkan Xiaoyan adalah bahwa paus hujan yang dia berikan pada dirinya sendiri begitu kuat, dan musuh di depannya bukan apa-apa, setidaknya Tian Wu adalah kekuatan abadi dari Dewa Kelima, jadi musuh-musuh ini harus bisa dimusnahkan sesuka hati. Jika ada alasan atau ranah Tian Wu telah menurun, hanya ada satu alasan, yaitu, emas Tian Wu yang telah tertanam dalam daging dan darah aula saudara Tian Wu diambil oleh putra Xiaoyan, Pagoda Chen Suling, dan Lu Shawu jelas sangat terpengaruh. Dia tampaknya tidak menyesalinya. Tentu saja, mungkin tidak ada yang salah dengan kekuatan Tian Wu itu sendiri, tetapi dia tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk membantu Xiaoyan, dan bahkan tidak ingin bergerak sebanyak mungkin. Begitu dia bergerak, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak sebab dan akibat dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Paus hujan benar-benar berbeda dari api anti-inflamasi, yang tampak lembut dan lambat. Begitu mereka mendekat, hujan di sekitar mereka melonjak, membentuk bola air berkilau ribuan kaki, melayang di udara. Di antara mereka, dari sudut pandang, beberapa sosok di balon air semuanya terdistorsi. Tapi jelas, ini bukan hanya pantulan air dan cahaya, tetapi daging mereka sebenarnya ditarik dan dipelintir semakin intens. Mereka berempat terbangun di bawah rasa sakit seperti itu, tetapi tampaknya balon air ini memiliki efek penyegelan, dan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya untuk sementara waktu. Suara kakak hancur datang dari balon air, dan kecuali yang keempat terkuat, yang mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari balon air, 3 sisanya. Ketiga, berat, postur tubuh mereka menjadi aneh, dan lengan serta tulang kaki mereka semua dipelintir dan diputar, dan mereka melanjutkan. Seluruh daging mereka akan sedikit mengembun menjadi putaran oleh balon air, dan semburan darah yang terus-menerus akan menodai balon air menjadi lebih merah darah. Meskipun mereka juga berpikir, solusinya tidak pernah bisa dipisahkan. Hanya orang kuat dari kekuatan keempat yang tidak melepaskan diri darinya setelah melepaskan diri darinya, tetapi wajah yang terakhir pucat dan dia jelas menderita banyak luka dalam. Matanya menunjukkan kekerasan, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telapak kakinya runtuh dengan keras, dan dia melesat seperti bola meriam, langsung menuju ledakan anti-inflamasi. Xiaoyan tidak duduk diam, dan baru kemudian dia melakukan tautan dupa. Dewa asli bintang 5 telah hilang, dan luka di tubuhnya telah dipulihkan sepenuhnya dengan berkah dari klon Marigold, dan kekuatannya saat ini dapat dianggap sebagai keabadian dewa. Kedua, semua sarana dapat ditingkatkan tidak seperti sebelumnya. Bunuh sendiri sebelumnya. Tipe ketiga Suruyu adalah bukti terbaik, dan Suruyu adalah pembangkit tenaga listrik 4 elemen. Di lapisan ketiga, dia sudah bisa dianggap sebagai orang yang kuat dalam semalam, tetapi saat ini, Xiaoyan akan berurusan dengan tingkat keempat, yang merupakan ranah di mana kekuatannya saat ini tidak mungkin untuk ditandingi.
Bahkan dengan restu dari klon hari ini, celahnya masih terlalu besar. Yang keempat adalah kemampuan untuk bertarung di luar cermin. Tingkat ketiga, tetapi tingkat kesulitan keempat ini Tian Wu tidak berpartisipasi, dia hanya bergumam di samping, dan 3 dari masing-masing tiran juga berada di belakang Tian Wu dalam hal ini. Mereka merasa bahwa selama mereka mengikuti Raja Iblis, tidak akan ada masalah. Dewa Sialan mengisap serangga Sebaoluo dan datang ke Kaisar Taiksu. Sebelum keempat pembangkit tenaga listrik mendekat, mereka menghadap ke udara untuk mengurangi peradangan, dan dengan keras, Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk melakukan gerakan apapun, mengumpulkan dan menghindari tubuhnya, dan langsung dihancurkan oleh kekuatan besar, bukan bahaya gelap ini. Xiao Yan berlumuran darah. Jika bukan karena tubuh Dewa Primordial Bintang 5, saya khawatir dia akan dihancurkan olehnya dalam sekejap, atau sama sekali tidak dapat bergerak. Kecepatan yang terakhir tidak berkurang, tetapi meningkat, dan dia diserang oleh Xiao Yan, dan tombak hitam muncul di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia siap untuk membunuh Xiao Yan. Naga merah mengeluarkan suara keras, dan tiba-tiba gunung itu runtuh dan tanah retak, dan asap serta debu naik ke langit, menghindari tatapan Tian Wu. Dalam asap dan debu, bergerak di sepanjang tatapan Tian Wu, sosok berlumuran darah muncul. Dewa yang bergetar melintas dari asap dan debu, bahkan jika yang lain dikalahkan, mereka tidak bisa bertarung tanpa bertarung, apalagi berjuang untuk putra ini. Alam kedua halus, dan kekuatannya seharusnya hanya keabadian bumi. Jika bagian ke-9 dapat menempati 4 orang di tanah suci dengan kekuatannya saat ini, mungkin situasi hidup dan mati seperti itu dapat membantunya menembus keabadian para dewa. Tian Wu tampaknya dapat menembus semua kepala harimau 8 sisi, dan semua matanya bergerak pada saat yang sama untuk mengungkapkan Raja Iblis Golden Retriever, menatap dan berkata, orang ini masih hanya pengganggu abadi di bumi. Sedikit tercengang, mungkinkah kamu telah belajar dengannya? Tian Wu tidak ragu, hai, maka pasti tidak buruk tanpa kita. Pengganggu yang tidak pernah menggerakkan tangannya tiba-tiba sedikit malu dan menggaruk kulit kepalanya yang keras dengan cakarnya, dan berkata dengan suara cadel, si kecil ini tidak biasa, dia memiliki berbagai asal-usul abadi, dan dia bisa abadi dari Dewa Perang. Jika dia bisa menembus alam yang sama, dia tidak hanya tak terkalahkan, tetapi bahkan bisa membunuh alam yang sama dalam 3 gerakan. Tian Wu telah membuat evaluasi yang sangat tinggi terhadap Xiao Yan. Tidak heran Raja Iblis belum diciptakan untuk waktu yang lama, dan sebab dan akibat juga baik dan buruk. Jika orang ini selamat dari bencana, begitu dia dewasa, dia akan mendapat rahmat meneteskan air. Pada saat ini, Bai Xiong tiba-tiba berbicara. Tian Wu tidak menjawab, dan juga menyetujui apa yang dikatakan Bai Xiong. Karena memang benar seperti yang dia katakan, Tian Wu melihat kebaikan potensi dalam diri Xiao Yan, dan ada variabel yang tidak pasti di masa depan. Ham menyakiti Lao Su bertahun-tahun. Ledakan bergema melalui 7 kaki Xiao Yan ketika dia mengembun, dan ketika dia meraung, sosok yang bergegas keluar dari asap dan debu terus melambaikan pistol hitam di tangannya dan cahaya hitam menelan, mengalahkan kaki Xiao Yan satu persatu. Zhu Xingqi adalah gunung dan lautan, dan Xiao Yan hanya dapat menggunakan keterampilan bertarungnya yang kuat sekarang. Hanya dengan tekun kita dapat menemukan beberapa kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.